Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Sabila Haq. Saya mahasiswa Pascasarjana YIN Metro semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi saya, yaitu implementasi akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Sebelum saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat apa saja tentang akad mudharabah di lembaga syariah, pengertiannya segala macam, saya akan memulai, yaitu pertama, akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama, sahibul mal atau bank syariah, yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua atau mudharib yang bertindak selaku pengelola dana dan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Akad ini bukan saja mengandung makna kerjasama dalam memperoleh keuntungan, namun mengandung makna ta'awun atau saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Selanjutnya, saya akan masuk ke pengertian dalam akad mudharabah. Akad mudharabah secara istilah itu memiliki arti seorang malik atau peliki modal yang menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dari akad mudharabah ini, keuntungan dari perjanjian mudharabah ini dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Selanjutnya, menurut ulama Syahid Sabik, mudharabah adalah akad di antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut. Dengan keuntungan dibagi di antara kedua dengan porsi sesuai hasil kesepakatan. Setelah penjelasan tentang pengertian dari mudharabah yang saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan atau dapat dipahami bahwa mudharabah itu adalah akad di antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak yang lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil yang disepakati pada saat akad. Selanjutnya, masuk ke rukun dan syarat akad mudharabah. Rukun dan syarat akad mudharabah, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mudharabah terdiri dari atas orang yang berakad, modal, keuntungan kerja, dan akad. Selanjutnya, syarat-syarat mudharabah, yaitu yang pertama, bagi pihak yang berakad harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil atau bagi mudharib. Yang kedua, yang terkait dengan modal disyaratkan, yaitu berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada mudharib. Ketiga, yaitu yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan. Selanjutnya, untuk syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas singkatnya dan ada kesesuaian antara ijab dan qabulnya. Selanjutnya, masuk ke macam-macam akad mudharabah. Akad mudharabah itu ada dua. Yang pertama, menurut ulama fikih membagi akad mudharabah menjadi dua macam. Yang pertama, mudharabah mutalaqah, yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Dalam mudharabah mutalaqah, pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di tempat mana saja yang dia inginkan. Jadi di mudharabah mutalaqah ini, pengusaha itu mereka bebas terserah mau mengelola modal, mengelola uang pinjaman itu untuk jenis usaha apa aja, asalkan usaha itu jelas dan
tentunya halal. Yang jenis usaha apa saja yang menurutnya itu akan mendatangkan keuntungan, mendatangkan keberkahan terutama. Lalu dan calon pengusaha itu bebas mau menempatkan usahanya itu di mana, tidak ditetapkan oleh si peminjam atau si lembaga keuangan syariahnya. Lalu yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Dalam mudharabah muqayyadah, pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal. Jadi dalam mudharabah muqayyadah ini berbeda sekali dengan mudharabah mutalaqah. Kalau mudharabah mutalaqah tadi dijelaskan bahwa kita sebagai pengusaha bebas mengelola modal untuk apa saja, mengelola modal untuk jenis usaha apa saja, terus yang terpenting mendatangkan keuntungan dan bebas ditempatkan di mana saja. Tetapi sangat berbeda dengan mudharabah muqayyadah, yaitu pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal. Jadi si calon pengusaha ini harus mengikuti syarat-syarat dari si lembaga keuangan syariahnya itu. Jika pemilik lembaga keuangan syariah itu misal harus menempatkan dia di metro, lalu di lingkungan A, lalu si pemilik usahanya ini, si calon pemilik usahanya itu harus menerima tempat yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan syariah. Begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih implementasi akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini tuh Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan, falah, dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Lembaga syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang sedang berkembang, berdasarkan beberapa penelitian masih didominasi oleh tujuan memperoleh laba. Lalu hingga Desember 2014, produk pembiayaan perbankan syariah yang paling besar porsinya adalah produk murabahah, bukan mudharabah. Sedangkan murabahah sebanyak 59% dari total pembiayaan. Sedangkan ijarah hanya 6%. Murabahah dianggap sebagai salah satu produk yang banyak dikritisi dalam akademisi, karena dalam skema ini tidak terjadi sharing resiko antara bank dengan nasabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi mudharabah. Mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian yang keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Investasi berasal dari mitra pertama yang disebut sohibul mal. Sementara pengelola dan bekerja adalah tanggung jawab eksklusif yang lain yang disebut mudharib. Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada bank syariah adalah nasabah itu bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Lalu mudharib atau biasa disebut dengan nasabah setelah menerima dukungan pendanaan atau setelah menerima uang dari bank, pinjaman dari bank atau dari lembaga keuangan syariah, lalu mereka membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Jadi di sini mudharib atau nasabah itu setelah mereka meminjam uang kepada
kepada lembaga keuangan syariah, lalu mereka itu membeli barang dengan lalu si mudorib atau si nasabah ini membeli barang dari uang modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan, lalu nanti si nasabah ini menjualnya kembali kepada pihak ketiga atau kepada konsumen mereka, konsumen si nasabah ini. Begitu. Selanjutnya, mohon maaf. Seharusnya dalam kondisi ideal perekonomian, akad mudharabah dan musyarakah dengan skema profit yaitu loss sharing yang sebaiknya paling banyak diimplementasikan oleh perbankan syariah. Karena skema profit loss sharing ini membagi resiko antara bank dan nasabah, sehingga ketika perekonomian sedang menurun, potensi terjadi kredit macet secara sistematik dapat dihindari atau diminimalisir. Skema profit loss sharing juga dianggap lebih unggul karena banyak digunakan oleh sektor produktif. Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Di sisi penghimpunan, umumnya mudharabah diterapkan produk tabungan berjangka dan deposito spesial. Sedangkan sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan pada pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. Jadi implementasi pada akad mudharabah di lembaga keuangan syariah ini pada umumnya itu mudharabah diterapkan pada produk tabungan berjangka dan deposito spesial. Maksudnya tabungan berjangka dan deposito spesial itu jadi pemilik lembaga keuangan syariah itu memberikan pinjaman untuk tabungan berjangka dan untuk deposito spesial atau special investment. Sedangkan dari sisi pembiayaannya, akad mudharabah ini diterapkan pada pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. Modal kerja itu maksudnya ketika para nasabah atau mudharib tadi ingin meminjam uang kepada lembaga keuangan syariah untuk membuka usaha kembali, si lembaga keuangan syariah ini meminjamkan tentunya dengan syarat-syarat khusus yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Itulah penjelasan dari saya tentang implementasi akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.